Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Bu Aminah doakan sehat selalu, ya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Pagi ini yang rencananya akan Zoom gabungan untuk perkuliahan psikologi terapan pemberdayaan masyarakat jam 12 kita pajukan gitu ya. Mohon maaf mungkin ada beberapa teman yang informasi ini akan miskom juga gitu. Karena memang informasi terbaru dari Dira tadi ya sama teman-teman yang lain ke Bu Aminah juga baru masuk bahwa mungkin ada gitu ya mata kuliah yang tidak hadir gitu untuk pagi ini. Nah, untuk itu biar maksimal memang kita tidak mepet waktu menggunakan jam istirahat, tapi bisa menggunakan jam saat ini. Untuk perkuliahan siang ini, pagi ini teman-teman ya, kita akan melihat dari timeline ataupun pertemuan minggu kemarin kita itu sampai pada mereview gitu ya, mereview contoh bagaimana menjadi seorang pengembang masyarakat ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang sifatnya personal itu atau mikro, yang sifatnya komunitas dan yang sifatnya itu masyarakat atau makro. Nah, dari beberapa contoh ya, Bu Aminah sudah share di Padlet, tentunya yang tidak, oke, Zakia. Oke. Yang tidak hadir kemarin itu sebenarnya dengan mudah bisa mengakses atau apa itu melihat secara langsung, mengikuti apa yang tidak dilihat saat tidak hadir di kelas. Kita lihat dulu misalnya di Padlet kita ya teman-teman. Kalau dilihat dari Padlet itu psikologi terapan. Oke, sudah bisa diakses ya. Silahkan, namanya udah di rename ya. Yang baru datang silahkan di rename namanya menjadi kelas apa gitu ya. Kemudian nama panggilan boleh lah. Nah, teman-teman kembali lagi kita jadikan patokan Raihan. Oke, kita jadikan patokan ini dia apa RPS ini bahwa karena kalau tidak berpedoman pada di sini kita akan ketinggalan pertemuan saat ini tuh kita sedang apa, sedang targetnya apa. Maka di pertemuan Senin ini kita pertemuan ke-7 gitu ya, pertemuan ke-7, tetapi kemarin sebelum hari libur, sebelum bulan Ramadan, pertemuan dengan dosen itu kita sudah digabung untuk materi pertemuan ke-6 dan ke-7 itu sudah disampaikan. Agar pertemuan saat ini kita bisa menyicil item-item pertanyaan yang akan kita gali dari audiens atau dari masyarakat dampingan yang teman-teman pilih gitu. Nah, di sini kan kemarin kita sudah menjelaskan tentang teori metode bimbingan individu gitu ya. Kemudian ada contohnya dari kasus yang di Rifka Anissa, kasusnya Yeni ya, teman-teman tolong dibongkar lagi ingatannya. Yeni bagi yang belum nonton akan sangat mungkin tidak tahu teknis-teknisnya, itu praktek langsung bagaimana
bimbingan secara individu itu ada metode-metodenya, ada penguasaan dari berbagai macam kemampuan menjawab, kemampuan merespon, kemampuan skill-skill yang mungkin tidak biasa kita lakukan, tetapi di video tersebut kita mendapatkan secara lengkap, baik secara lisan, gestur tubuh, kemudian baik secara teknis itu dari catatan, dari berbagai macam role play yang dilakukan oleh Yeni dalam kasus di Rifka Anissa itu. Kemudian pertemuan ke-7 saat ini, teman-teman harusnya kita belajar tentang bimbingan kelompok atau difabel kalau di sini. Oke, sebentar ya. Minta tanda tangan. Oke, untuk pertemuan ke-7, teman-teman, hari ini teori bimbingan kelompok itu kita akan menjelaskan, tapi ini sudah jelaskan kemarin gitu ya, tentang bagaimana merespon ketika assessment, ketika engagement, karena di teori tersebut kan ada berapa item assessment, kalau nggak salah ada 7 gitu ya, nanti kita lihat lagi, itu baik untuk personal, individu, baik untuk kelompok maupun untuk masyarakat gitu. Nah, kalau ini contohnya bisa dilihat di yang anak SMA itu ya, yang penanganan kasus anak SMA. Kalau yang individu tadi kasus Yeni Rifka Anissa, sama yang kedua itu kasus yang nafza ya, penanganan nafza gitu. Itu bisa dilihat teknis-teknisnya jelas. Kalau yang kelompok ini memang agak ini ya, itu sangat sederhana, contohnya anak SMA yang memiliki masalah ya sama aja kita analogikan bahwa itu misalnya kelompok 4 misalnya memilih komunitas lansia misalnya ya, itu diibaratkan itu para lansia gitu, kemudian ada 10 orang, karena 2 atau lebih kelompok itu, mereka punya masalah misalnya yang sama, tapi mereka akan menulis prioritas yang mana dari masalah kelompok mereka itu. Mereka tuh masalah tuh bukan personal, tapi masalah kelompok. Masalah kelompok di lansia itu misalnya masalahnya jauh dari keluarga, misalnya masalahnya ekonomi, masalahnya apa lagi ya, misalnya kalau lansia itu. Misalnya masalahnya merasa sendiri psikis. Nah, dan banyak lagi masalah. Tapi di video ini si fasilitator itu menanyakan kembali bahwa di komunitas kalian gitu ya, di anak SMA itu mana yang paling urgen dari semua masalah itu. Dan kelompoklah yang harus memilih bahwa nomor 5, 6, 7 yang urgen itu. Baiklah, dari ketiga masalah yang paling urgen itu dicari solusinya. Itu kan kalau role play di sini seperti itu yang dari video. Ini sampai di sini perkuliahan kita sebelum UTS ya teman-teman. Nah, besok jangan lupa nih tanggal 25 Maret kita akan ujian. Ujiannya lisan. Teman-teman ya. Bahwa iki lisan bulan Ramadan aku lisan kita ya rada ini juga ya. Lisan nanti kita sepakati mau lisannya mau di mana seperti biasa seperti psikologi sosial kemarin. Kemudian kita akan eh, menyesuaikan dengan apa itu perkuliahan. Mungkin lebih enak menyesuaikan dengan perkuliahan ya. Yang pagi ya kelas A gitu kan. Yang jam kedua kelas B dan yang terakhir itu kelas C. Tapi misalnya kelas C itu mau maju ke pagi pun boleh dengan senang hati ya, biar sore hari tidak terlalu sore gitu untuk bisa persiapan apa itu ngabuburit bahasanya gitu. Nah, itu teman-teman. Ini nanti Bu Aminah akan membongkar ini sedikit saja. Kan tadi janji ini 1 jam ya. 1 jam, kurang lebih 1 jam. Cuma memberitahu bahwa UTS-nya itu diambil dari materi-materi yang sudah diberikan di sini. Yang paling inti sini, materi yang ada di Padlet di pertemuan ke-6 dan ke-7. Kemudian apalagi jurnal yang teman-teman presentasikan kemarin itu dikuasai ya. Itu
Materinya itu jurnal, kemudian buku kuning yang di sini tentang pengantar terapan psikologi terapan, ada tentang hubungannya dengan psikologi komunitas, psikologi industri dan organisasi dengan psikologi kesehatan. Nah, ini jadi materinya dari pertemuan kedua. Kemudian dari jurnal-jurnal ini yang teman-teman presentasikan, ya, dari Prof. Fatur Rahman itu. Kemudian dari yang lab dilewati dulu teman-teman, karena lagi bulan Ramadan ya, tidak ini. Nanti habis ini waktunya, yang nomor 5 nanti setelah UTS. Kemudian materi UTS selanjutnya pertemuan ke-6 dan ke-7. Oh, sampai UTS ada yang ditanyakan, ini teknis dulu, khawatir miskom. Ada yang tanyakan, nggak boleh izin saat UTS ya, kalau bisa. Jelas sampai sini UTS? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, Mas ya. Terima kasih, Mas Yuda. Yang lainnya mbora jawab kina yang di. Kalau sudah jelas kita lanjut ke ini. Ke pertemuan yang kemarin ini tak bongkar sedikit. Nah, ya. Di sini ini ada 2 materi. Materinya isinya bimbingan individu dan kelompok. Tapi kemarin ya pertemuan ke-7 bimbingan kelompok ini sudah ada yang beberapa store ya teman-teman. Nah, lihat video, komen di sini, mikro A ini per kelompok sudah ya. Saya cek dulu, kemudian mezo B, oke, sudah. Kemudian banyak banget ini mezo B, bagus banget ya ini ya. Kemudian makro B ya, makro B, oke, bagus. Kemudian mezo, apa ini 2 B mezo gitu ya. Kemudian ini belum semua ya teman-teman ya di sini ya. Belum semua komen ya. Belum semua komen di video itu. Di video sini juga coba dicek. Kalau dilihat, nah belum semua komen. Kenapa tidak nih? Hasil review video kelas A. Ini kan ada 3 pertanyaan ya teman-teman ya. Ada yang jawab di sini juga berarti campur ya. Yang di atas tadi. Oke. Ada yang merasa belum ini video teman-teman? Belum upload, mereview video dari kelompoknya, tolong diingatkan karena kerja kelompok lebih mudah gitu ya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua ini teknis biar enak. Yang kedua, pemilihan isu setiap kelompok kelas A, B, C kan kemarin sudah diberi contoh ya. Sudah diberi contoh, kemudian teman-teman juga sudah memahami bahwa kira-kira gitu, kira-kira kelompok kami ini mau ngambil isu manusia siapa. Kalau nih yang sudah jawab ini yang kelas B mezo 3 ini ya. Kelompok 3 remaja umur 18 sampai 23 yang tidak menikah. Oke, ini sudah dijawab ini. Yang tidak menikah. Oke, teman-teman, biar tidak terlewat, bisa memberikan jawaban di sini juga ya, di sini juga bahwa kelas apa, kelasnya apa, kelompoknya apa, isunya apa. Silakan ya bisa memberikan jawaban di sini. Yang mungkin agak sedikit miskom misalnya yang kemarin tidak masuk itu. Maksudnya begini. Dari
kelompok teman-teman itu yang kemarin itu masuk di ini kan meja ya komunitas. Nah, di komunitas ini kan ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Nah, yang kelas A ini misalnya dia akan mencari tahu, mengasesmen, mencoba menangani kasus dari misalnya lansia gitu ya. Itu kan lansia yang berumur berapa 60 sampai 80 misalnya seperti itu. Tuh. Kemudian kasusnya apa? Kasusnya kalau yang remaja ini yang tidak menikah, misalnya kalau kelas A yang mezo ini misalnya lansia itu yang sudah tidak memiliki pasangan, hampir mirip ini misalnya. Tolong di sini ditulis ini. Ini baru satu kelompok yang nulis ya. Tolong ya. Ini up lagi, saya up lagi. Tulis nama, bukan nama. Tulis kasusnya segera ya. Formatnya seperti yang Bu Aminah tulis di atas. Oke ya, terima kasih untuk kelas B ini yang Meso 3 udah respon. Ini segera ditulis saja karena ini bisa saya pantau 24 jam. Oke. Ada yang bingung sampai sini? Teman-teman? Kenapa belum nulis? Kelas A dulu. Kelas A kelompok 1, kenapa belum nulis di sini? A nih, A Rehan, A Yuda, A Nanda Afid. Kenapa belum nulis di sini? A Misbahul Munir, A Heri, A Dea, Muhammad Afif, Mutingatur Rahmah. Adakah yang mau merespon? Kenapa belum menulis di sini? Jadi Padlet ini menjadi menjadi alat komunikasi di kelas ini ya teman-teman. Bu Aminah tidak harus mengingatkan di grup karena kan logikanya logikanya karena yang hadir juga banyak kemarin dari perwakilan kelompok ya bisa berbagi informasi gitu sama satu kelompoknya dan tanggung jawab ini tanggung jawab bersama gitu ya tidak harus diingatkan di WA jadi kadang di WA itu untuk mendokumentasinya agak agak sulit Padlet bisa kelihatan. Oke ya ini sudah tambahan dari kelas A yang mezo seksualitas remaja sebelum menikah. Oke. Oke. Terus mana lagi? A mikro 1 ini belum ini Mas. Anak kecil yang kecanduan gadget. Ini tak delete ya Mas yang atasnya Mas Mbak Mbok. Anonim soalnya. Ya, ini ditulis segera. Kalau belum sempat boleh diedit, nanti bisa ngedit kan. Misalnya saya mau ngedit ini ya. Ngedit, boleh diedit teman-teman. Misalnya karena ini target sekarang mau tak arahkan gitu. Kalau ini mandek di sini belum ada isunya, khawatirnya kan yang berbahaya tuh ya kelompoknya atau masyarakatnya. Nanti kan tanggung jawab dosen. Silahkan ditulis lanjut. Nanti setelah Bu Aminah tutup Zoom, tolong dilanjutkan ya. Ditulis ini. Kalau teman-teman belum sempat diskusi sesama kelompok, ya kalau bisa sebelum jam 12 sudah ada ini sampai jam 12. Saya edit sampai jam 12. Tanggal berapa? Tanggal 18 Maret.
ya teman-teman ya, ini sudah Bu Aminah edit maksimal jam 12. Mudah kok. Jadi sekali lagi nanti tidak perlu ragu gitu. Kalau diskusi misalnya bingung, komunikasi dengan dosen ya, dengan Bu Aminah. Oke, selanjutnya sebentar. Saya tanda tangan. Ya, jadi gini, Mbak Mia tak jelaskan yang ini. Setelah teman-teman nanti UTS ya, teman-teman akan ada satu pertemuan dengan dosen tamu, kemudian setelah dosen tamu, nah teman-teman mulailah, pokoknya lihat buku saktinya itu, kitab sucinya itu lihat RPS ya, pertemuan setelah UTS itu dosen tamu, setelah dosen tamu, jadi teman-teman ke lapangan 2 kali pertemuan ya, ke lapangan gitu. Ke lapangannya ngapain? Lihat RPS ya, sekali lagi, tapi udah dijelaskan tiap pertemuan. Salah satunya isinya ini ke lapangan itu. Nah, melakukan ini adjustment. Kalau tadi ada yang kelompok remaja usia berapa tadi 13 tahun gitu ya, yang belum menikah, silakan mulai dari sekarang tuh didekati. Nanti pas pertemuan yang ke lapangan itu 10-11 ya, 10-11 tuh ke lapangan. Nah, teman-teman ini melakukan ini dengan mereka, menciptakan kondisi empati, kepedulian, tapi gule-gule masalah sekira-kira remaja yang belum menikah tuh apa? Ada masalah apa sih? Kok bisa dijadikan satu target? Misalnya tadi kan dari sini nih, remaja umur yang belum menikah. Punya masalah kah dengan remaja seperti ini? Atau yang ini, seksualitas remaja sebelum menikah. Ada masalah kah? Atau yang ini, anak kecil yang kecanduan gadget. Ada masalah kah mereka? Nah, kalau sudah ketemu masalah, tapi bisa juga sih tidak harus masalah ya. Misalnya potensi atau juga masalah yang tidak mungkin secara umum kan kalau dalam teori, oke, bentar si Banun ya. Nah, ini dilakukan teman-teman dan ini divideokan seperti contoh yang telah diberikan dari 3 video tersebut. Kalau yang individu ya contohnya ambil yang contoh video individu gitu. Selanjutnya ini nih tuh dilakukan adjustment-nya ketika pertama menanya. Tapi lagi-lagi dari sekarang teman-teman sudah mendekati gitu ya, tidak pas apa itu pas role play itu teman-teman masih samar-samar aku mau ngapain gitu. Tuh. Bisa juga begini, isunya sudah dikuasai, tetapi role playnya sesama kelompok aja. Siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi keluarga, siapa yang menjadi orang dinas dan lain sebagainya. Role playnya seperti itu. Oke. Yang kedua, teman-teman menggali ini. Nah, item assessment ada 7. Ininya ditanyakan gitu. Tapi kalau kasusnya itu terlalu berbahaya, bisa fiktif ya dengan cerita misalnya kasus yang pertama ini tadi remaja umur 18 sampai 23 tahun yang tidak menikah itu ada kasus fiktif apa gitu. Kemudian ini ditanyakan pada temannya sesama kelompok yang berpura-pura menjadi remaja yang bermasalah itu misalnya finansialnya gimana, edukasionalnya gimana, sosial spiritual supportnya seperti apa, kesehatannya seperti apa, rekreasinya seperti apa. Kemudian kalau ini sudah diketahui,
teman-teman boleh bertanya yang lain sampai ke ada penanganan. Penanganannya tentunya itu yang harus didiskusikan. Kira-kira mereka tuh punya potensi apa yang akan kita kembangkan dalam penanganan, tuh teman-teman. Nanti untuk penanganan harusnya dilengkapi dengan adanya dosen tamu, cara menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, baik itu levelnya personal, komunitas, ataupun masyarakat. Itu teman-teman, sampai di sini ya. Kalau Bu Aminah mungkin kurang jelas, harus segera ditanyakan. Karena ini produk ya, yang harus teman-teman ciptakan di mata kuliah ini. Role play. Ada pertanyaan? Sambil nunggu yang ini sampai jam 12. Bu mau bertanya, Boleh, silakan Mas Yuda. kalau semisal itu kan kelompok saya kan yang anak kecil kecanduan gadget itu, nah dia di luar kota itu gimana Bu? Apakah boleh hanya lewat by phone atau video call gitu Bu? Ya, gini, boleh banget. Karena ini kan kita tidak menangani sebagai seorang profesional gitu ya. Kalau bisa yang penting begini, si anak ini bersedia dulu. Kita lindungi privasinya, kemudian kita lindungi bahwa ini tidak akan kita publish. Jadi melakukan wawancara tersebut untuk gambaran saja bahwa ada masalah apa sih di remaja atau anak usia seperti itu tuh. Oh, yang ini, yang anak ya. Anak kecil tersebut ada masalah apa? Itu untuk ini aja, untuk gambaran. Tapi untuk role play-nya ya Mas ya, untuk penanganannya tentunya itu teman-teman satu kelompok yang melakukan. Nanti Yuda misalnya jadi Bapak misalnya teman-teman tuh sudah punya cara penanganannya. Ya ini nanti Yuda berperan dengan kelompoknya, siapa yang menjadi anak kecilnya, siapa yang menjadi tokoh masyarakatnya dan lain sebagainya. Untuk melakukan kontak dengan sumbernya itu untuk ini aja, untuk memberikan gambaran bahwa ada kasus ini, ada masalah ini, di lingkup isu ini tuh, isu gadget ini apa saja sih, gitu Mas. Nanti ditulis ya ininya, jangan sampai tidak ada narasi dari kasus tersebut. Itu Yuda. Oke, terima kasih. Iya. Bu Aminah, saya mau tanya. Silahkan Imelda. Kan punya saya kan mezo ya Bu, artinya yang terjadi di komunitas atau kelompok. Nah, kita itu nanti mewawancarainya berarti harus semua anggotanya atau boleh 1-2 orang dari bagian komunitas itu atau gimana Bu? Terima Boleh. kasih. Ya, sekali lagi ya, kita wawancara itu untuk mendapatkan gambaran isu, gambaran problem, gambaran penanganan yang sudah terjadi di lingkungan mereka gitu. Seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Boleh 1, boleh 2, tapi sampai mendapatkan apa yang kita cari. Jadi ya kalau wawancara itu kan mau 1, mau 2, mau 10, tapi kita tuh belum mendapatkan apa yang kita cari, itu belum, yang namanya kualitatif itu belum sah, belum apa ya, ya belum pada tujuan gitu. Tapi kalau kalau informasinya sudah lengkap, walaupun itu dari satu orang, itu sudah tidak bisa di apa ya, dijadikan ukuran misalnya 1-2 orang, boleh enggak Bu? Monggo, tidak menjadi ukuran. Yang ukuran yang jelas itu apa yang akan teman-teman cari itu sampai ketemu. Mencarinya apa? Mencarinya isu itu sebenarnya apa sih? Punya ada masalah apa gitu di lingkup mereka ini, dan mereka punya solusi apa? Dinarasikan hasil semua wawancara itu sama teman-teman, kemudian nanti di role play kan kalau sudah ketemu. Oke, Imelda. Oke Bu, terima kasih. Oke, silakan yang lain lagi. Bu Aminah yakin ada belum jelas deh kayaknya. Ada lagi? Kelas A sudah, kelas B sudah, kelas C ada yang tanya nggak? Sudah cukup jelas?
Kelas A tanya, Bu. Oh ya, Mas Nanda, silakan. Kelompok saya kan 3 orang. Jadi takutnya nanti salah isu yang diambil, entah malah isunya dari kelompok lain gitu. Kami kan di makro. Hmm, Kami niatnya mau ambil eh, perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Terhadap perubahan sosial gitu, Bu. Itu termasuk ke makro ya, Bu ya? bisa makro. Nanti orangnya siapa, Mas? Yang mau dijadikan sumber manusianya yang akan ditanganinya. Bisa ke mahasiswa sih, Bu. Oke ya, jadi kalau mahasiswa nanti bisa komunitas itu, Mas. Misalnya mungkin masyarakat mana gitu ya, misalnya ada satu inovasi teknologi di desa mana gitu, Mas, itu bisa dijadikan kasus, Mas. Oh, baik, Bu. Jadi Terima kasih. ambil ambil satu desa misalnya atau satu padukuhan, ada inovasi bagus tuh dari desa, misalnya desa Gowosari punya inovasi tentang misalnya ada sih beberapa nama, Gowosari bergerak atau Gowosari apa. Nah, itu ada inovasi teknologinya misalnya atau layanan layanan pajak online, apa yang gitu-gitu loh, Mas. Tapi itu untuk satu, bukan hanya mahasiswa, kalau mahasiswa itu namanya komunitas. Campur, anak-anak. Oh, jadi lebih Mhm. cakupannya lebih luas gitu ya, Bu ya? Yes, yes, betul, Baik, Bu. betul. Desa Baik. bisa. Nanti untuk role play-nya meminjam satu kelas gitu. Bisalah kamu minjam, ada kan berapa contoh waktu itu, contoh dari Mas Wisnu ya. Itu dia kan memakai, sebagai Pak RT gitu, dia pakai warga teman sekelas, nanti di-briefing dulu. Maaf ya setelah kuliah psikologi nanti kalian tak pinjam jadi masyarakat gitu, Mas, bisa, Mas. Yuk Baik, ada Ibu. ada lagi apa sudah? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Ahmad Firdaus. Kelompok kita kan maksudnya mau kayak permasalahan kelitih gitu, Bu. Itu Mm-mm. kan masuk ke Teliti. kelompok ya, tapi susah banget cari datanya atau gimana gitu. Itu solusinya gimana, Bu? Oke, fiktif saja, cari di media fiktif. Oh iya, Bu. Terima kasih. Jangan yang beresiko ya. Ya, Bu. Oke, di media banyak kok Mas kalau itu. Ya, Nanti terima kasih. oke siap. Yuk, siapa lagi? Yang berbahaya jangan. Fiktif, golek sing neng media. Ada lagi? Cukup? Izin tanya lagi, Bu. Ya, silakan. Terkait yang ujian lisan tadi, Mm-mm. kemarin kan saya kan review jurnal itu salah. Jadi apakah harus ganti jurnal lagi, Bu? Oke, kemarin saran Bu Aminah apa? Ya, ganti, Bu. Ya, terus diganti urung. Belum. Itu. Baik, Ibu. Lo gampang saya golek jurnal lo. Diganti dulu Mas, ikuti saran dosen aja. Wis. Itu ya. Kemudian yang linknya itu kan kamu udah setor tuh ya tetap dirubah dengan sendirinya kan linknya sudah ada kan link tiap kelompok. Tinggal dirubah misalnya jurnalnya Mas Nanda ini ada di slide berapa, dirubah dengan sendirinya. Nanti dijadikan dasar Bu Aminah bertanya. Itu Mas. Karena poin asesmen 1 ini UTSG besar ya teman-teman. Aku khawatirnya kan nanti ada yang tidak terlibat di proyek kelompok itu sangat lemah nanti hasilnya. Di yang UTS ini tolong diperhatikan. Next, cukup? Ada lagi tidak? Bu Amina izin bertanya, Ya silakan. Mbak mewakili gitu. kelompok Mezobe kan kita mengambil seksual remaja sebelum menikah. Itu Hmm, kemarin sudah membahas ada mewawancara satu temannya Mas Endra dan satu temannya Mas Muhaimin. Itu hmm, nanti boleh minta surat izin dari Bu Amina enggak ya, Bu? boleh. Oh ya, itu nanti berarti besok dikasih surat izinnya ya untuk wawancara.
Ada surat dari dosen. Sekali lagi, karena ini remaja, contoh di ini ya Neng ya, contoh di video itu tidak hanya 2 orang, oke? Jadi kayak misalnya lebih banyak gitu ya, lebih dari 2 komunitas itu, lebih dari 2 sih sudah termasuk, tapi kalau bisa lebih dari 2 sampai tujuanmu tuh tercapai, mendapatkan apa yang ingin kira-kira bukan golek masalah ya, kebutuhan mereka tuh seperti apa remaja itu terhadap pendidikan seksualnya, pendidikan pranikahnya misalnya gitu. Kemudian mereka apakah punya strategi coping dalam menjaga dirinya. Mungkin gitu-gitu lebih bagus. Jadi jangan menggali, oh punya masalah enggak, misalnya enggak gitu ya. Jadi galinya itu bagaimana sebagai remaja itu dia punya kekuatan apa gitu dari segi agamanya, misalnya dari segi nilai-nilai budaya dan lain sebagainya, itu yang bisa diarahkan ke sana. Khawatirnya nanti agak melenceng-melenceng, orang ini, orang pas memang. Itu ya. Oh, berarti nggak harus menanyai tentang udah jadi pelaku seksual gitu nggak ya Bu? Ya, Jangan. jangan. Tapi kayak yang kita sebagai remaja menghindari seksual gitu gimana gitu nggak apa-apa berarti Bu? Itu lebih bagus karena nanti banyak pelajaran yang kita ambil. Tapi kalau problem atau kasus yang kita publikasikan itu akan menjadi satu hal-hal yang mungkin mengejutkan gitu, dan itu sangat rahasia, dan yang seperti itu tidak boleh Oh, kita, bukan wilayah kita untuk mencari tahu gitu. Walaupun jujur enggaknya kan kita nggak paham juga gitu ya. Kalau bisa itu aja di apa tuh, di setting lebih ke sesuatu yang menarik yang bisa diambil pelajaran oleh lingkungan dari kasus role play ini gitu. baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, silakan. Jadi gitu ya teman-teman, beberapa isu kalau udah komunikasi dengan dosen kan bisa disaring tuh mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ada lagi? Bentar ya Mbak. Siapa yang minta tanda tangan bentar ya? Ada lagi? Silakan, kelompok lain bisa menyusul tuh, di update tuh baru beberapa kelompok. Kalau tidak ada, Bu Aminah tutup. Jadi minggu ini teman-teman sekali lagi ya, dari apa yang Bu Aminah jelaskan dari awal tadi, yang pertama silahkan lihat timeline kita di kitab sucinya di ini ya, di buku di RPS-nya, bahwa pertemuan ke-6 ke-7 itu ada poin-poin yang harus teman-teman lakukan di item engagement dan assessment ketika teman-teman sudah mengisi bagian ini. Isunya itu siapa yang mau kita angkat, kemudian isu apa saja akan ada di antara ini usia yang teman-teman taruh di sini ya. Ini ada ini yang anak jalanan misalnya. Nah, kalau ini sudah ketahuan, nanti misalnya ada engagement itu kan ada berapa item, itu di role play kan, bagaimana cara pendekatannya dan lain sebagainya. Nanti contoh role play-nya kan sudah diputarkan kalau di beberapa kelas itu ya. Nah itu, kemudian berikutnya tugas pertama itu, tugas kedua teman-teman melengkapi ini sampai jam 12, tolong nih yang biru ini, di pertemuan 7 bimbingan kelompok ya. Materinya tentang bimbingan kelompok memang sesuai RPS, tapi isinya ini sesuai perintah di list ya. Jadi jangan terpaku pada subjudul ini ya teman-teman. Kemudian berikutnya, yang dulu review jurnal, aku diingatkan oleh Mas Nanda Afid, yang dapat masukan di
perbaiki karena setelah itu UTS besok 25 Maret UTS-nya akan diambil dari materi pertemuan ke-6, ke-7, ke-2, kemudian dari jurnal-jurnal. Seperti itu. Itu kesimpulan dari pertemuan pagi ini teman-teman ya. Jadi tolong nanti di pertemuan ke-9 ada dosen tamu, ke-8 UTS besok, ke-9 dosen tamu, 10-11 lapangan, mengambil video-video, pertemuan ke-12 presentasi 2 kelompok, dan seterusnya dikasih masukan, diperbaiki. Nanti hasil akhirnya ini akan direview bersama, akan disetor menjadi proyek dari mata kuliah ini, atau di asesmen akhir atau di UAS. Tuh, kalau ada pertanyaan bisa japri saja ya, biar lebih kondusif. Terima kasih. Sampai di sini cukup. Ada pertanyaan, Ezra? Gak ada? Dia on cam. Baik. Oke, kalau begitu ya kita akhiri saja teman-teman pertemuan pagi ini. Sekali lagi terima kasih ya telah bisa menyesuaikan dengan berbagai hal karena memang teman-teman di sini Bu Aminah yakin kalau sedang puasa itu kita ya seneng ngono ya. Tapi besok untuk lisan tidak pakai Zoom ya karena nanti kan kalau Zoom angel juga gitu. Aku repot banget nanti breakout Zoom-nya itu untuk membuat ruangan-ruangan. Jadi besok offline saja. Kita mulai nanti dari kelas A, tapi misalnya kelas B, kelas C mau ujian juga setelah kelas A selesai, boleh saya layani gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil Oke, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil ambil gambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, tak ambil screenshot. Saya satu lagi. Baik, terima kasih.